Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode 4 mengenal karakter Rasulullah SAW. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu sifat luar biasa dari Rasulullah yang menjadi teladan umat, yaitu keadilan beliau. Nabi adalah sosok yang adil tanpa pandang bulu, selalu menegakkan hak-hak setiap individu, baik yang lemah maupun yang kuat, yang kaya maupun yang miskin, pria maupun wanita. Beliau menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, bahkan dalam keputusan yang paling sulit sekalipun. Adil termasuk sifat Nabi yang sangat istimewa. Beliau adalah manusia paling adil secara mutlak. Beliau senantiasa menegakkan keadilan dan membela hak-hak si kuat maupun si lemah, si miskin maupun si kaya, pria maupun wanita, merdeka maupun budak. Ketika seorang wanita Bani Makhzum mencuri, Nabi memerintahkan agar dia dihukum. Sebagian orang keberatan mengingat dia berasal dari kalangan terhormat. Maka mereka meminta bantuan Usama bin Zaid yang oleh Nabi dipanggil Al-Hib bin Al-Hib, orang kesayangan, putra orang kesayangan, untuk membujuk Rasulullah. Namun saat Usama datang, Nabi marah luar biasa dan menegurnya dengan keras. Apakah kau akan menawar satu dari hukum Allah? Kemudian Nabi bangkit dan bersabda, sesungguhnya orang sebelum kalian binasa, karena jika ada orang terpandang mencuri, ia dibiarkan tanpa hukuman, tapi jika yang mencuri orang kecil, ia dihukum. Demi zat yang Muhammad ada dalam genggaman dan kekuasaannya, andai Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. Wujud sifat adilnya Nabi tak pernah menindak seseorang karena kesalahan orang lain, tidak pernah membenarkan seseorang di atas orang lain. Lebih dari ini, beliau bersabda, sampaikan hajat orang yang tak sempat menyampaikannya sendiri kepadaku. Barang siapa menyampaikan hajat orang yang tak sempat menyampaikannya kepadaku, Allah akan membuatnya tenang pada hari ketakutan paling besar. Sejak masa jahiliyah dan sebelum mendapat wahyu, Nabi SAW selalu memutuskan perkara dengan adil. Bahkan dalam kasus paling berat sekalipun, putusan beliau memuaskan semua orang. Kita tahu kasus Hajar Aswad ketika kaum Quraisy merenovasi Ka'bah dan hampir menimbulkan pertumpahan darah, cukup menjadi bukti betapa adil Nabi SAW. Waktu itu para pemimpin Quraisy berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkan kembali batu Hajar Aswad itu ke tempat semula. Perdebatan makin meruncing dan juga alot. Nyaris saja mereka berkelahi dan saling menyerang, hingga akhirnya bersepakat siapa yang pertama kali masuk ke tempat itu adalah yang meletakkan kembali batu suci itu. Ternyata orang itu adalah Rasulullah. Sontak mereka berseru, ini dia Al-Amin, orang yang paling jujur, kami rela menerima putusan darinya. Nabi membentangkan kain lalu menaruh Hajar Aswad di atasnya. Semua pemimpin suku dan golongan diminta memegang setiap sisi dari kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama ke dekat tempat Hajar Aswad. Lalu Nabi mengambil batu itu dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Semua lega dan semua puas. Salah satu fenomena yang sering dikemukakan sebagai contoh keadilan Nabi adalah pemberian hak yang sama kepada semua istrinya. Jika mendapat hadiah dan beliau sedang berada di salah satu bilik istrinya, beliau langsung memberikan semuanya kepada si pemilik bilik tanpa membagi-bagikannya kepada istri yang lain, seraya berharap istrinya yang lain juga akan mendapat nikmat yang serupa. Nabi kerap menimbang dan mengawasi kecenderungan hatinya, selalu berhenti kepada Allah, cemas kalau ia memiliki perasaan yang terbilang sewenang-wenang. Ya Allah, inilah pembagian yang bisa kulakukan, maka jangan maki aku menyangkut hal yang engkau mampu, sedangkan aku tidak. Jika hendak bepergian, misalnya dalam perjalanan perang, Nabi mengundi istri-istrinya. Siapa yang undiannya keluar, dia yang ikut serta. Rasulullah tidak merasa terganggu dalam kehadiran salah satu istrinya. Siapapun yang mendapat undian dalam perjalanan, meskipun beliau dan para prajurit harus berhati-hati terhadap tipu muslihat musuh. Demikianlah teman-teman, kita belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW menegakkan keadilan dengan penuh kebijaksanaan, tidak memandang status atau kedudukan seseorang. Keputusan-keputusan selalu mencerminkan sikap adil yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa mengikuti teladan keadilan Rasulullah dalam memperlakukan sesama dengan adil dan bijaksana.
Jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.